Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Carmila, stambuk A24191054 dari kelas B semester 4. Di sini saya akan membahas materi mengenai aplikasi gelombang elektromagnetik dalam bidang pertanian dan industri. Nah, oleh karena di sini ada yang dinamakan gelombang elektromagnetik, langsung saja sebelum kita membahas lebih detail di bidang pertanian dan industri, kita harus mengetahui dulu apa itu gelombang elektromagnetik. Jadi di sini sudah ada. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Nah, artinya gelombang elektromagnetik ini bisa merambat meskipun dalam ruang hampa. Selanjutnya, karena materi yang saya dapatkan mengenai aplikasi gelombang elektromagnetik di bidang pertanian dan industri, jadi di sini ada mengenai industri yang saya angkat di sini yaitu sinar X, di mana sinar X di sini mampu menunjang kegiatan industri. Dan kalau untuk pertanian ada 3 poin, yaitu yang pertama pembentukan bibit unggul, yang kedua pemupukan dan pemberantasan hama dengan serangga mandul. Ya, mungkin di sini terkesan menarik, serangga mandul. Jadi teman-teman bisa melihat nanti pada saat saya menjelaskan mengenai serangga mandul sendiri, bagaimana prosesnya, kenapa sehingga ada dinamakan serangga yang mandul. Dan selanjutnya yaitu pengawetan makanan. Nah, selanjutnya kita membahas lebih detail dulu. Jadi sebelum kita membahas di bidang industri, jadi tadi ada diangkat mengenai penggunaan sinar X untuk bidang industri sendiri itu. Jadi saya jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan sinar X. Jadi sinar X itu merupakan suatu bentuk radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang yang sangat pendek. Nah, hal ini yang menyebabkan sinar X itu mampu menembus tubuh manusia. Selanjutnya, aplikasi gelombang elektromagnetik dalam bidang industri. Jadi di sini khusus kita akan membahas dulu terkait bidang industri. Nah, untuk sinar X sendiri tadi di sini sudah terdapat ukuran-ukuran dari sinar X, yaitu yang pertama panjangnya sekitar 0,01 sampai dengan 10 nanometer. Dan yang kedua frekuensi dari 30 petahertz sampai dengan 30 eksahertz. Dan yang ketiga yaitu energi dari 120 elektrovolt hingga 120 kilo elektrovolt. Nah, untuk bidang industri sendiri di sini saya mengangkat 5 terkait dengan aplikasi gelombang elektromagnetik yang menggunakan sinar X. Yang pertama, membantu untuk melacak kerusakan-kerusakan seperti retak dan aus dalam komponen mesin-mesin industri yang mungkin tidak terdeteksi. Nah, kenapa di sini ada ditekankan terkait mungkin tidak terdeteksi? Jadi, yang di sini mungkin tidak terdeteksi itu di bagian mesin-mesin industri itu kan ada komponen-komponen yang mungkin ukurannya relatif kecil sehingga tidak bisa terlihat atau secara kasat mata, maksudnya tidak bisa terlihat tanpa menggunakan bantuan. Jadi di sini kenapa di sini sinar X mampu membantu untuk mendeteksi kerusakan yang berada pada komponen-komponen tersebut. Yang kedua yaitu sebagai alat mesin mikroskopis. Mikroskopis maksudnya di sini sebagai alat mesin mikroskopis ya sama, maksudnya alat-alat yang kecil. Dan yang ketiga yaitu memperbaiki retakan
atau kerusakan pada mesin-mesin industri. Nah, yang keempat, menghilangkan bakteri berbahaya dari produk kalengan makanan laut dan produk lainnya. Yang terakhir, yaitu untuk memantau kualitas oriduk yang dihasilkan oleh sebuah industri. Nah, jadi inilah kelima terkait aplikasi gelombang elektromagnetik dalam bidang industri yang dibantu oleh sinar X itu sendiri. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai gelombang elektromagnetik dalam bidang pertanian. Pertama, saya akan menjelaskan terkait dari garis besarnya, itu besar energi yang diserap atau dilepaskan dari suatu material tergantung dari sifat gelombang elektromagnetiknya. Nah, dengan mengetahui itu, maka informasi tersebut akan dapat digunakan untuk mengevaluasi sifat fisik dan kimia dari berbagai bahan pertanian. Nah, selanjutnya, seperti yang tadi saya jelaskan pada slide pertama, yaitu mengenai aplikasi gelombang elektromagnetik dalam bidang pertanian. Jadi tadi sudah ada saya tampilkan terkait gelombang elektromagnetik di bidang pertanian. Saya mengangkat 3. Jadi di sini kita membahas yang pertama dulu, yaitu membentuk bibit unggul. Di sini radiasi gamma dapat digunakan untuk memperoleh bibit unggul. Nah, sinar gamma ini menyebabkan perubahan dalam struktur yang lebih baik, misalnya tanaman induk. Nah, ionisasi inilah yang menyebabkan turunan akan mempunyai sifat yang berbeda dari induknya dan menjadi lebih unggul. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya yang mampu mengubah menjadi lebih unggul yaitu karena telah mendapatkan ionisasi. Selanjutnya, untuk pemupukan dan pemberantasan hama dengan serangga mandul. Nah, di sini yang saya bilang tadi mengenai serangga mandul. Jadi di sini dijelaskan lebih rinci, yaitu teknik radiasi juga dapat digunakan untuk memberantas hama dengan menjadikan serangga mandul. Nah, kemandulan ini dibuat di laboratorium dengan cara hama serangga diradiasi sehingga serangga jantan menjadi mandul. Setelah disinari, serangga tersebut dilepas di daerah yang terserang hama. Nah, kenapa dia dilepas di daerah yang terserang hama? Karena di sini kita mengharapkan akan terjadi perkawinan antara serangga jantan yang telah dimandulkan dengan serangga betina yang berada di daerah terserang hama. Jadi ketika serangga betina sudah bertelur, maka telurnya itu tidak bisa menetas karena disebabkan di sini disebabkan karena serangga betina kawin dengan serangga jantan yang telah dimandulkan. Nah, di sini yang terakhir mengenai gelombang elektromagnetik di bidang pertanian, yaitu pengawetan makanan. Nah, di sini kenapa ada pengawetan makanan dalam bidang pertanian? Sebab ada beberapa dari hasil pertanian yang mudah untuk busuk atau tumbuh tunas. Contohnya seperti padi, kentang, dan lain-lain. Jadi, oleh karena itu diperlukan teknologi untuk mengawetkan bahan pangan tersebut. Jadi, salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan irradiasi sinar radioaktif. Radiasi ini juga dapat mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur. Nah, jadi sudah 3 pembahasan mengenai gelombang elektromagnetik dalam bidang pertanian. Selanjutnya, karena pada pembahasan mengenai pertanian tadi ada dibahas mengenai radiasi gamma, oleh karena itu di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu radiasi. Jadi, radiasi dapat digambarkan sebagai energi atau partikel dari sumber yang bergerak melalui ruang atau media lain.
Kemudian radiasi gamma sendiri yaitu sinar gamma, di mana bentuk energi tertinggi di semesta. Jadi energi ini terbentuk dari radiasi elektromagnetik yang diproduksi oleh radioaktif seperti dalam proses nuklir hingga kematian bintang di semesta. Baik, jadi mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan terkait mengenai materi mengenai aplikasi gelombang elektromagnetik dalam bidang pertanian dan industri. Semoga apa yang saya sampaikan mampu dimengerti oleh teman-teman semua, dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita mampu mempelajari dan mengingat terkait apa yang saya jelaskan mengenai aplikasi gelombang elektromagnetik dalam bidang pertanian dan industri. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.